Jadi tema kita hari ini keimaman dalam PL, bukan imamnya, ya. Imam itu hanya salah satu dari kekasan dalam agama Yudaisme. Jadi kita mau lihat adalah sistem keimamannya dalam PL. Nah, bagaimana seluruh peribadatan orang-orang Yahudi ya itu bisa diwakili dengan Yudaisme atau sistem keimaman dalam PL. Kita akan lihat bersama. Nah, bagian awal itu kita lihat dulu sistem ini. Ya. Jadi sistem keimaman itu diberikan langsung oleh Allah. Ya. Allah yang memberikan perintah, Allah yang memberikan petunjuk. Cara-caranya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, nanti kapan baru mulai diterapkan dan seterusnya. Itu sebabnya agama orang Yahudi ini sering disebut sebagai agama wahyu. Ya. Agama wahyu yang pertama atau agama samawi. Ya. Agama samawi maksudnya agama yang didasarkan pada wahyu. Jadi bukan manusianya yang berusaha, ya, tapi Allah yang berinisiatif. Ya. Sementara banyak agama lainnya disebut agama non wahyu, ya, karena beranjak dari manusia yang mencari, manusia berusaha mencari yang ilahi, manusia berusaha menciptakan ritus, manusia berusaha mengenal dunia rohani, ya, seperti itu. Sementara sistem keimaman atau Yudaisme itu Allah yang berinisiatif, diberikan oleh Allah. Ya. Jadi disebut agama wahyu. Allah yang menyampaikan wahyunya, memberikan petunjuk. Manusia menerimanya dan mengerjakannya. Ya. Nah, dari itu Allah mewahyukan, memberikan petunjuk. Lalu sistem ini atau Yudaisme ini atau sistem keimaman ini itu diperuntukkan bagi bangsa Israel atau umat Israel. Dalam hal ini kita harus membatasi yaitu pada keturunan Yakub. Mulai dari keturunan Yakub. Ya. Nah, bagaimana dengan sebelum itu? Ya. Sebelum itu Allah juga sudah menyatakan diri. Ya. Allah sudah menyatakan diri, kepada Ishak juga menyatakan diri, kepada Abraham pun sudah menyatakan diri, ya. Atau orang-orang di luar Israel yang sejaman dengan Abraham, Allah juga menyatakan diri. Ya. Tapi toh sistem keimaman ini baru nanti khusus untuk diterapkan oleh orang Israel, umat Israel, ya ini anak cucu Yakub, ya, orang-orang Israel, bukan bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana nantinya bangsa-bangsa lain? Ya, bangsa-bangsa lain dikatakan bahwa Tuhan sebenarnya berkehendak supaya orang-orang Israel melalui mereka bangsa-bangsa lain juga bisa mengenal Allah, bisa mengenal sistem ini. Ya. Cuma pada kenyataannya kita tahu bahwa terlalu sedikit peran yang dimainkan oleh umat Israel untuk mewujudkan rencana tersebut. Ya, sehingga Yudaisme ini cenderung hanya berhenti pada orang Israel saja. Ya. Kerinduan Tuhan tidak begitu. Ya. Toh kita juga mengetahui bahwa di dalam sistem keimaman ini, di dalam Yudaisme ini, kita mengenal satu istilah namanya proselip. Proselip. Ya. Jadi melalui proselip orang-orang yang bukan bangsa Yahudi, orang-orang yang non-Yudais, non-Yahudi, mereka bisa berbagian dalam peribadatan orang Israel. Ya. Jadi melalui sistem namanya proselip dan mereka diterima, termasuk juga menjalankan sunat, ya, dan lain-lain. Itu awalnya, ya. Dan terus sistem itu berlanjut sampai PL selesai, bahkan sampai PB, ya.
awal-awal dari PB, terus itu berlangsung. Jadi memang khusus untuk orang Yahudi, tapi lebih luas rencana Allah adalah menyebar kepada bangsa-bangsa lain melalui bangsa Yahudi. Nah, lalu yang ketiga, sistem keimaman kita perlu ketahui yaitu pada tokoh Musa. Ya. Apa pentingnya seorang Musa? Ya, seorang Musa itu kita akan sebut sebagai perantara. Perantara antara Allah dengan manusia. Dan juga nanti sebaliknya, perantara manusia dengan Allah. Perantara Allah dengan manusia karena Allah menemui Musa, menyatakan diri pada Musa, menyampaikan wahyu pada Musa. Dan diharapkan Musa menyampaikannya pada orang-orang Israel, walaupun Musa pada awalnya berkeberatan, ya, banyak pertimbangan ini dan itu, kesulitan sana dan sini, ya, tapi Tuhan terus menguatkan dia, dan Tuhan sampai Musa rela bersedia. Dan langkah pertama adalah tugas Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu dulu langkahnya. Ya. Karena orang Israel berada dalam kondisi terjajah di Mesir. Tugas pertama Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, setelah susah payah berlangsung 10 wabah, 10 tulah, akhirnya orang Israel berhasil dibawa keluar dari Mesir. Lalu di dalam perjalanan itulah maka Tuhan menyampaikan sistem keimaman itu, ya, di dalam perjalanan menuju Kanaan. Jadi di masa pengembaraan orang-orang Israel, ya, masa pengembaraan bukan masa yang gampang, ya. Di dunia ini pada dasarnya orang-orang tidak suka seperti itu, ya. Masa kita menghabiskan hidup kita misalnya 50 tahun putar-putar, ya. Tujuannya ke sana tapi kita masih terus dalam perjalanan sampai ke sana, ya. Di sini mungkin di tempat ini 2 bulan, bongkar kemah, pindah lagi sampai ke tempat lain 6 bulan ke di situ, atau ada tempat lain yang agak lama setahun 2 tahun ke situ. Terus bongkar lagi kemah, berjalan lagi, pindah lagi, berjalan lagi, pindah lagi. Ya. Tidak ada orang senang hidup seperti itu. Ya. Tapi justru di masa pengembaraan, di masa perpindahan, ya, orang-orang Israel diberikan wahyu oleh Tuhan melalui Musa. Ya. Dan Musa satu pihak perantara dari Tuhan, di lain pihak Musa menjadi pemimpin di antara mereka. Ya. Nah, pada diri Musa ini agak lengkap, ya, kepemimpinan di dalam diri Musa ini. Karena di dalam diri Musa ini kepemimpinan menjadi lengkap, kita sebut bahwa Musa itu paling sedikit punya 3 jabatan. Musa punya jabatan imam, ya, karena dia yang memerantari Israel dengan Tuhan, Tuhan dengan Israel. Ya. Dari segi agama aja kita lihat, dia bertindak punya status menjabat sebagai imam, walaupun resminya nanti mulai dari Harun. Ya. Tapi Musa memainkan peranan itu. Ya. Yang kedua, Musa berperan juga mempunyai posisi dalam kapasitasnya sebagai raja, karena harus memimpin orang Israel, termasuk memimpin peperangan, ya, termasuk memimpin segala hal-hal berkaitan dengan hidup sehari-hari yang belakangan hari kita tahu itu dikerjakan oleh Saul, Daud, Salomo, ya. Tapi Musa punya jabatan itu, ya, walaupun waktu itu orang-orang Israel tidak punya raja. Terus yang ketiga, yang paling sering kita sebut adalah bahwa Musa itu punya jabatan nabi. Ya. Nah, Musa punya jabatan nabi ini paling jelas, ya, paling jelas. Dalam agama Islam juga diakui, ya. Tapi kalau Musa punya jabatan sebagai imam dan raja, itu kadang-kadang banyak orang tidak melihat aspek itu.
Ya bagaimanapun memang yang menonjol pada diri Musa yaitu dia berperan sebagai nabi. Ya. Nah, di dalam agama Islam ada nabi, ada rasul. Ya. Ada nabi, ada rasul. Rasul itu mendapatkan wahyu lalu menyampaikannya pada umat. Ya. Terus rasul itu cenderung adalah punya nanti kitab, ya, kitab suci, menurunkan kitab suci. Tuhan melalui mereka menurunkan kitab suci, ya, sehingga disebut secara tiga, Taurat, Zabur, Al-Quran. Ya, menurut orang-orang Islam, tiga itu kitab suci itu. Taurat, Zabur, Al-Quran, satu lagi apa ya? Injil. Ya, 4. Nah, salah satu di antara itu ada Musa. Ya, yang belakangan hari nanti pertemuan berikut kita akan pelajari tentang Taurat, tentang Pentatuk. Nah, di dalam sistem keimaman ini Allah memberikan wahyu kepada orang Israel melalui Musa. Dengan ini diikatlah perjanjian. Ya, diikat perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan umat Israel. Musa menjadi perantaranya. Nah, ada orang menyebut bahwa ada banyak bagian di dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat, termasuk Ulangan, itu nanti adalah kodeks hukum. Ya. Kodeks hukum Tuhan mengikat perjanjian dengan orang-orang Israel. Nah, kita juga jangan lupa, sebelum itu Tuhan juga sudah ada mengikat perjanjian, terutama mengikat perjanjian dengan Abraham. Ya. Yang paling sering disebut adalah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Mengikat perjanjian Abraham tentang apa? Yaitu tentang anak cucunya, ya, akan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut, ya, pasir di pantai. Itu ikatan perjanjian dengan Abraham. Tapi ikatan perjanjian Allah dengan Israel ini satu hal yang besar dan satu hal yang penting. Ya. Dan dari sinilah terbangun sistem keimaman. Jadi orang Israel dengan ikatan perjanjian itu, Allah menjadi Tuhan atau menjadi Yahweh, menjadi Elohimnya orang Israel. Dan Israel dituntut untuk menaatin aturan-aturan mainnya yang melalui hukum Taurat. Ya. Nah, sistem seperti ini sebenarnya di kalangan pada masa itu, dunia timur dekat kuno, ya, Ancient Near East, kalau buku-buku nanti akan banyak membandingkan bahwa agama orang Israel itu tidak melulu sangat unik, ya, tidak seluruhnya sangat unik. Tapi sebagian dari agama orang Israel itu sudah ada padanannya di bangsa-bangsa lain sekitar orang-orang Israel, bahkan yang lebih dulu, lebih tua daripada orang Israel. Ya. Nah, seperti itu dikatakan. Jadi ada hal-hal yang memang sudah agak umum, tapi juga nanti ada hal-hal yang agak khusus, agak unik di dalam Yudaisme. Nah, ini kita perlu ketahui bersama dulu sistem keimaman. Ya, sampai sini dulu sebelum nanti kita lanjutkan ke slide-slide berikutnya. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu Pak sekalian. Ali mau tanya. Ya. Jadi keimaman ini lebih berbicara tentang hubungan kaitannya antara Allah dengan bangsa Israel, begitu ya, Pak Ali ya? Ya, ya. Jadi di sini saya baru mengajak kita melihat akar, ya, akar atau lahirnya sistem keimaman ini. Nanti slide berikutnya kita baru lihat lebih detail, ya, kompleksnya, ya, detail-detail dari sistem keimaman itu meliputi apa saja yang bisa mendukungnya. Tapi yang bagian pertama ini kita melihat tentang akarnya. Bagaimana dia bisa ada, bagaimana dia lahir, dalam kepentingan untuk apa gitu.
Kira-kira begitu. Silakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang lain. Ada punya pandangan juga silakan. Ali, ini apakah ini juga termasuk dalam sistem pemerintahan, Pak, ya? Waktu itu kan teokrasi, Pak. Ya. Jadi orang-orang juga sering melihat sistem pemerintahan, ya, yang ada orang sebutnya teokrasi. Ya. Ada bangsa sekitar Israel nanti ada lagi sistem monarki. Ya. Sementara ini sistemnya disebut teokrasi. Ya. Nah, Tuhan yang memimpin mereka. Tapi pasti ada oleh orang-orang tertentu. Ya. Cuma sangat berdasarkan pada agama. Ya. Sistem ini bagi orang Israel itu sangat berdasarkan pada agama. Sementara monarki nanti sudah di situ bercampur baur dengan hal-hal lain, ya, terutama sistem-sistem pemerintahan yang menyokong masyarakat itu bisa hidup. Tapi pada orang Israel itu sangat berpusat pada agama, ya, Yudaisme. Nah, sehingga kita menemukan satu istilah khusus dalam filsafat ataupun dalam dunia politik ataupun sosiologi, yaitu teokrasi. Ya. Nah, memang sistem ini, ya, silakan. Ya, Pak. Sorry. Ya, Pak, lanjut, Pak. Silakan, tidak apa-apa. Cukup, Pak. Ya, Pak. Sistem keimaman ini kan sangat banyak kemiripan dengan agama-agama atau negara-negara sekitar Israel kuno, Pak. Nah, apakah ini memang produk orisinil atau memang mengadopsi sebagian atau seberapa persen dari luar, Pak? Ya, itu sistem pengorbanan segala itu kan, contohnya sistem pengorbanan segala korban atau apa kan banyak juga di agama-agama atau negara-negara sekitar Israel, Pak. Iya. Nah, kalau terhadap pertanyaan ini lebih baik kita tidak jawab sekarang dulu, ya, karena masih terlalu pagi untuk jawabnya. Lebih baik nanti setelah kita lanjutkan slide-slide berikutnya, ya. Dari situ nanti mudah-mudahan sedikit banyak bisa terungkap, ya. Nanti kalau kurang terungkap silakan nanti pertanyakan lagi, ya, yang hal ini, karena itu memang penting, ya. Jadi ada orang melihat sejauh mana kesamaan atau perbedaannya, ya, dengan bangsa-bangsa lain. Tapi secara umum nanti kita bisa lihat, tapi jawaban sementara secara umum adalah yang memang di dunia ini satu pihak tidak ada hal yang baru, ya, tidak ada hal yang baru gitu loh di dunia ini, tidak ada hal yang baru. Banyak kan yang sudah lama ya sudah ada, ya. Mungkin kita aja tidak tahu, ya, kita aja tidak tahu, tapi sudah ada. Tapi juga di dunia ini ada, masih dalam perjalanan sejarah terus berkembang, masih ada hal-hal yang baru bisa muncul, ya. Tapi tentu sebagian besar enggak, ya. Sebagian besar dulu juga sudah ada, ya. Itu saya pikir sejalan dengan pengkhotbah, ya, dengan pengkhotbah. Tidak ada yang baru di dunia ini, ya. Benar juga ada yang baru, ya. Memang sebagian besar hal-hal yang memang sudah pernah terjadi, mungkin bagi orang-orang tertentu atau bagi kita itu hal baru, ya, hal baru gitu loh. Tapi sebenarnya orang lain sudah kenal, atau bangsa lain di benua lain orang sudah kenal, cuma kita agak lambat kenalnya. Tapi kalau semuanya dikatakan yang sudah sama aja, lama, enggak juga. Toh tetap ada istilahnya kita sebut dengan penemuan-penemuan, ya, sistem-sistem yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru. Tapi kalau mau terus dilacak kepada dasarnya, akar-akarnya, ya pada dasarnya tidak ada yang baru juga, ya. Toh paling tidak benih-benihnya kita bisa lacak sudah di zaman-zaman silam, ya. Ya, tapi itu sistem, itulah dunia ini, ya, di tengah dunia ini, itulah sejarah berjalan, ya. Nah, untuk lengkapnya nanti kita lihat, ya, sistem keimaman sejauh mana dia persamaannya dan perbedaannya dengan bangsa-bangsa di sekitar, ya. Ya, silakan kalau kalau